Shalom, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita saling membutuhkan sesama manusia. Dan di dalam hidup kita, dalam kebersamaan, mungkin dalam keluarga, satu kantor, satu gereja, satu komunitas, pastilah ada saatnya bisa ada selisih paham, ada kelalaian salah satu pihak, ada kealpaan, dan banyak hal lah yang membuat gesekan terjadi atau juga terjadinya perselisihan, terjadinya pertengkaran dan sebagainya. Paulus menasihati jemaat di Korintus di 1 Korintus pasal 6. Ya, saya melihat bahwa Paulus berkata, kalau di antara kamu ada masalah, ya, ada pertengkaran, ada selisih paham, janganlah itu dibawa kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, janganlah itu dicerita-ceritain sama orang yang tidak seiman. Mungkin kita punya teman baik, ya, mungkin kita punya keluarga, tapi mereka bukan seiman. Nah, kita menceritakan masalah kita dengan saudara yang seiman. Kira-kira begitu ya. Kita minta keadilan dari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Sehingga orang-orang yang di luar gereja, yang bukan orang Kristen, mereka akan tahu, oh, orang Kristen kayak begitu ya. Orang Kristen, karena kita sendiri yang bocor mulut, kita sendiri yang cerita, begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai Paulus bilang begini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Nah, saudara, jadi artinya kalau sampai ada masalah satu dengan yang lain, itu sebetulnya sudah merupakan kekalahan. Apalagi kalau masalah itu diceritakan ke orang yang bukan orang Kristen, yang tidak seiman. Sehingga Paulus berkata, kenapa kamu nggak mau ngalah aja? Kenapa nggak mau diperlakukan nggak adil? Kenapa kamu nggak mau lebih suka dirugiin aja lah, udah gitu. Karena saya belajar firman Tuhan itu luar biasa ya saudara. Ingat kan cerita tentang dua ibu yang dua-dua ngaku bahwa itu adalah anaknya karena mereka melahirkan dalam waktu yang berdekatan dan tinggal dalam satu tempat. Sehingga ada satu yang meninggal dan pagi mereka bangun, mereka bilang ini anak saya, ini anak saya. Tapi saya belajar begini, waktu dibawa kepada Raja Salomo, ya Salomo langsung berkata, ya sudah penggal aja jadi dua supaya adil dapat, supaya dapat. Tapi ibu yang punya belas kasihan, ibu yang mau mengalah, dia bilang jangan dipotong. Jangan dibagi dua. Udah, biarkan anak itu hidup, berikan saja kepadanya. Salomo tahu, oh ibu yang punya belas kasihan ini, ibu yang mau mengalah, ibu yang mau dirugikan, beda dengan ibu yang satunya. Potong aja nggak apa-apa, supaya adil. Nah, saudara, saya melihat kebenaran firman, orang yang penuh dengan belas kasihan, orang yang rela diperlakukan tidak adil, ya, orang yang rela menanggung kesalahan, artinya dipersalahkan, itu justru dia dibela oleh Tuhan, saudara. Ya, ibu ini yang siap untuk menerima ketidakadilan, justru dia yang mendapatkan anak itu. Siap untuk dirugikan, justru dia yang beruntung.
Jadi marilah kita coba belajar ya, untuk tidak selalu ingin menang sendiri, untuk tidak selalu merasa benar. Nggak usah takut dipersalahkan, nggak usah takut dipersalahkan, nggak usah. Jangan buru-buru pasang benteng untuk membela diri, percuma. Biarkan Tuhan yang tampil sebagai pembela, yang akan menyatakan keadilan bagi kita ya. Jadi mari kita juga tidak mudah, jangan suka cerita-cerita sama orang yang tidak seiman atau keluarga kita sekalipun ya, tentang keburukan-keburukan saudara seiman kita. Baik ya, kita minta sama Tuhan supaya kita didapati ini sesuai dengan firman. Dan kalau kita mau menerima keadilan, siap untuk diperlakukan tidak adil. Kalau kita mau mendapatkan keuntungan, siap untuk dirugikan, mengalah ya. Tentu untuk hal-hal yang baik dan benar, bukan mengalah untuk hal yang tidak baik dan tidak benar, bukan mengalah untuk hal yang berdosa, tidak ya. Tuhan Yesus tolong kita percaya kalau kita mau mengalah karena kebenaran, mau siap dirugikan karena kebenaran, pasti kita akan diberkati Tuhan. Karena Dia maha menyelidik sampai ke dalam batin kita. Haleluya. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu tidak ada yang gagal. Apa yang Kau firmankan itu pasti terjadi. Sebab itu tolong kami ya Tuhan sebagai umat-umat Tuhan, agar kami punya sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami tidak minta keadilan apalagi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau menyelesaikan masalah di antara kami dengan ada orang-orang yang tidak percaya Yesus yang ikut campur ya Tuhan. Tapi kami minta tolong Tuhan supaya Kau beri hati kami hati hamba, tidak takut dipersalahkan karena Engkau pembela kami ya Tuhan. Tidak takut dipersalahkan karena Engkau tahu mana yang benar dan yang salah. Ampuni kami untuk tidak membentengi diri, membela diri supaya kami nampak benar ya Tuhan. Oh ampuni kami Tuhan. Engkau maha tahu sampai ke dalam batin kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman Tuhan bagi kami, untuk kami siap melakukan firman-Mu di saat apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap untuk diberkati, siap untuk mendapat keuntungan kalau kita mau lakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.